Selamat datang di channel ini. Duduklah. Malam ini kita akan buka satu buku tua. Di sini kita tidak mencari benar atau salah, tapi kita mencari apa yang disembunyikan dunia. Mari kita mulai sekarang. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa 1000 tahun lalu pernah hidup seorang manusia yang di siang hari menjadi dokter kerajaan, di malam hari menulis buku, menjadi menteri negara, pernah dipenjara, diburu secara politik, tetapi tetap menghasilkan karya yang dipelajari dunia selama lebih dari 600 tahun? 600 tahun, kedengarannya seperti legenda, tetapi orang itu benar-benar ada. Namanya Ibnu Sina. Dan malam ini kita akan masuk ke salah satu malam paling menentukan dalam hidupnya. Lilin itu mendesis, sumbunya hampir tenggelam dalam lelehan lilin terakhir. Di luar jendelanya di Hamidan, angin malam bergerak pelan, membawa kegelisahan kota yang sedang bergejolak secara politik. Tetapi di dalam ruangan kecil itu, waktu seolah berhenti. Tangan kanan Ibnu Sina bergerak cepat. Tinta terus mengalir di atas lembar perkamen. Ia sedang merampungkan bab terakhir dari karya besarnya, Al-Qanun fi al-Tibb, yang dunia barat kelak mengenalnya sebagai The Canon of Medicine. Namun ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sementara tangan kanannya menulis, tangan kirinya masih memegang pergelangan tangan seorang pasien. Seorang prajurit dengan demam tinggi, tanpa melihat, tanpa berhenti menulis. Ia membaca perubahan denyut nadinya, mendiagnosis penyakit, sambil tetap menyusun gagasan filsafat di dalam kepalanya. Bagaimana mungkin satu manusia melakukan semua itu? Konon, ketika pekerjaannya sedang padat, ia hanya tidur sekitar 2 jam. Bukan karena ingin menyiksa tubuh, tetapi karena ia merasa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa belajar. Di siang hari, ia bertugas sebagai tabib, mengobati pasien, memberi nasihat kepada penguasa, mengurus urusan negara. Namun ketika malam datang, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Ia membaca, menulis, merenung, menguji ide, menyusun teori yang lebih menarik. Ibnu Sina pernah menuliskan bahwa ketika ia menemui persoalan yang tidak bisa dipecahkan saat terjaga, jawabannya kadang datang melalui mimpi. Begitu terbangun, ia langsung menulis sebelum gagasan itu menghilang. Bagi sebagian orang, mimpi adalah istirahat. Bagi Ibnu Sina, mimpi adalah ruang berpikir. Namun hidup Ibnu Sina jauh dari tenang. Ia bukan ilmuwan yang hanya duduk di perpustakaan. Ia hidup di tengah dunia politik yang keras. Suatu hari, ia mengenakan jubah kebesaran, duduk di sebelah sultan, mengambil keputusan yang memengaruhi nasib kerajaan. Tetapi, hari berikutnya, semua bisa berubah. Pergantian kekuasaan, intrik, istana, pengkhianatan, dan tiba-tiba, orang yang kemarin dihormati, hari ini menjadi buronan. Ibnu Sina harus melepas kemewahan, menyamar, berjalan dari kota ke kota, mencari perlindungan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, menulis saat melarikan diri. Ia tetap menyusun risalah saat perjalanan melelahkan. Ia tetap berpikir. Bahkan ketika akhirnya dipenjara di benteng Fardajan, ia tidak berhenti di tempat yang gelap dan sempit. Justru lahir karya-karya besar. Ia melanjutkan kitab Al-Shifa dan menulis kisah alegoris terkenalnya. Hei, Ibn Yaqzan. Bagi Ibnu Sina, penguasa bisa mengurung tubuh, tetapi tidak pernah bisa memenjarakan pikiran. Lalu tibalah pagi itu, lilin akhirnya padam. Ibnu Sina meletakkan penanya. Mungkin ia tidak tahu bahwa lembar-lembar yang baru selesai ditulis malam itu akan menyeberangi lautan, diterjemahkan ke bahasa Latin, masuk ke universitas besar Eropa, dan bertahan selama lebih dari 6 abad. Bayangkan, 600 tahun, satu buku dipelajari oleh generasi demi generasi. Mengapa? Karena Ibnu Sina tidak melihat tubuh manusia secara mistis. Ia mencoba memahami tubuh secara logis, sistematis, terstruktur. Ia membahas gejala, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit. Ia menulis tentang kemungkinan penyebaran penyakit, tentang pentingnya isolasi saat wabah, dan jauh sebelum dunia modern berkembang. Ia memahami bahwa kondisi pikiran dapat memengaruhi kondisi tubuh, sesuatu yang hari ini dikenal sebagai hubungan kesehatan mental dan fisik. Akhirnya tubuh Ibnu Sina mulai melemah. Ia mengalami sakit kolik yang parah, dan untuk pertama kalinya, dokter terbesar pada zamannya menyadari bahwa ia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ia berhenti mencari ramuan, ia memilih menerima. Ia membagikan hartanya kepada yang membutuhkan, memerdekakan budak-budaknya, dan menghabiskan sisa waktunya mendengarkan lantunan Al-Quran. Tahun 1037 Masehi, perjalanan panjang itu berakhir. Tetapi, kematian tidak menghentikan pengaruhnya. Hari ini, 1000 tahun telah berlalu. Kerajaan tempat ia hidup telah lama runtuh. Namun, nama Ibnu Sina masih dibaca, masih dipelajari, masih dikenal. Ia membuktikan
satu hal, bahwa ketika akal dan spiritualitas berjalan berdampingan, manusia mampu meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada usianya sendiri. Dan mungkin setelah mendengar kisah ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana Ibnu Sina bisa melakukan semuanya, tetapi apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita miliki hari ini? Kalau kamu suka kisah sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar tokoh sejarah siapa yang ingin dibahas berikutnya.